Shalom, selamat pagi anak-anak mem tersayang. Apa kabar hari ini? Mengharapkan Indonesia semakin sehat, semakin ceria, dan kita juga semakin bersemangat untuk belajar. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa ya. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, kesehatan dan juga kepandaian. Sekarang kami akan belajar Tuhan, berkatilah kami dengan kepintaran untuk dapat memahami dan mengerti pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan melanjutkan tema 6 dan subtema 3, yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Ya. Nah, kamu perhatikan gambar ini ya nak ya. Wah, ini taman bunga yang cantik bukan? Banyak sekali tanaman bunga tumbuh di taman ini. Coba kamu amati halaman sekitar rumahmu. Tanaman apa saja yang dapat kamu temukan di sana? Ini rumah Lani. Halamannya indah sekali ya. Nah, banyak sekali yang dapat kita temukan dalam gambar ini. Nah, perhatikan baik-baik. Apakah kamu mengetahuinya? Ya, kita dapat menemukan 1. Bunga yang berwarna-warni. Ada warna ungu, pink, orange, putih dan kuning ya. Yang kedua, ada pot gantung dengan bunga berwarna kuning. Apalagi yang dapat kita lihat? Ketiga, Lani sedang menyiram bunga. Keempat, Ibu Lani sedang menanam pohon. Kelima, ada rumput yang hijau di halaman. Keenam, rumah Lani sederhana tetapi indah dan bersih. Ayo bersama-sama kita membaca teks berikut. Olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan Lani dan keluarganya. Setelah membaca teks tadi, sekarang ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Hari Sabtu? Bukan, hari Minggu. Pintar. Yang kedua, di mana mereka berolahraga pagi? Apakah di stadion? Tidak, mereka berolahraga mengelilingi taman perumahan. Ketiga, apa yang dilihat Lani di taman? Lihat apa nak? Iya, Lani melihat bunga-bunga sedang bermekaran. Keempat, bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Sedihkah? Tidak, hari itu Lani sangat bahagia. Nah, terakhir, sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman. Iya, apa saja? 1. Iya bagus, bunga kembang sepatu. 2, bunga melati. Yang ketiga adalah bunga yang paling harum itu bunga apa? Bunga mawar. Pintar. Halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Lani menggunakan timbangan jarum. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya adalah ons. Berat cabai Lani adalah 5 ons. Nah, perhatikan timbangan yang digunakan oleh Lani. Nah, timbangan jarum ini digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan, seumpamanya cabai, bawang. Nah, tetapi tidak dapat mengukur berat badanmu ya. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Ayo kita berlatih. Cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam 1 plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons. Berapa kilogram berat cabai sekarang? Jawabnya adalah 5 ons
ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. 10 ons itu adalah 1 kilogram. Ya, 1 kilogram sama dengan 10 ons. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Kedua, cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kilogram. Cabai tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Nah, ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Nah, oke, kita jawab ya. 5 kilogram sama dengan 50 ons. 50 ons dibagi 5 ons sama dengan 10. Berarti ada 10 plastik. Selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di pekarangannya. Ayo kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Ada wortel, selada, cabai, terong, dan pepaya. Oke, wortel. Wortel beratnya 20 ons. Nah, 20 ons itu berapa kilogram? Ayo anak-anak, berapa? Iya, jawabnya adalah sampingnya ada 2 kilogram. Kemudian selada. Selada itu ada 10 ons. Nah, 10 ons itu berapa kilogram, Nak? Ayo bersama-sama kita isi. 1 kilogram. Pintar. Kemudian yang ketiga ada cabai. Cabai itu 10 ons juga. Berapa kilogram? 1 kilogram. Pintar. Kemudian terong. Terong 30 ons. Nah, 30 ons dijadikan kilogram berapa? 3 kilogram. Bagus. Ada pepaya atau kates ya. Pepayanya 40 ons. Ringan sekali. Berapa kilogram tuh, Nak? Yes, 4 kilogram. Ya, tadi Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Nah, Lani akan membuat model setangkai bunga dari plastisin. Plastisin apa? Plastisin adalah lilin yang dapat dipenyet-penyetkan itu ya. Nah, karya seni Lani ini merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, ciri utama karya seni 3 dimensi adalah memiliki unsur yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, karya seni 3 dimensi ini dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu depan, belakang, samping, bahkan dari atas. Ya, pada karya 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, dan bidang atau bentuk. Nah, sedangkan kalau pada karya 2 dimensi hanya dapat dilihat dari depan saja ya. Nah, apa saja benda-benda yang termasuk 3 dimensi? Yap, bisa jawab. Patung, asbak, apalagi vas bunga. Pintar. Anak-anak dapat juga mencoba membuat karya 3 dimensi dari plastisin. Coba perhatikan anak-anak pada gambar ini. Nah, apabila kita bermain, ya, misalnya anak-anak bermain bola atau bermain voli atau bermain kasti, nah tentu mempunyai peraturan ya, peraturan dalam permainan. Oke, nah peraturan itu disebut juga tata tertib. Apa saja tata tertib dalam permainan? Nah, apa gunanya? Oke ya. Nah, tata tertib dalam permainan gunanya untuk apa? 1. Mengatur permainan agar tidak kacau. 2. Menghindari perilaku curang. 3. Menumbuhkan sikap sportivitas. 4. Menghindari cedera. Nah, jadi kalau dalam permainan bola misalnya peraturannya harus pakai sepatu bola. Kalau kamu tidak pakai sepatu bola nanti kakimu bisa terkilir ya atau terantuk batu. Oke. Nah, sekarang bagaimana tata tertib ketika kita beristirahat pada jam istirahat di sekolah? Nah, peraturan ketika jam istirahat di sekolah adalah, contohnya adalah 1. Dilarang keluar pagar sekolah. 2. Sampah sisa makan minum dibuang di tempat sampah tidak berserakan. 3. Cuci tangan sesudah dan sebelum makan. 4. Jajan hanya di kantin sekolah. 5. Sebelum masuk kelas harus membersihkan diri. Baiklah anak-anak, kita sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Ayo kita merangkumnya. 1. Berolahraga pagi membuat tubuh sehat dan bugar. 2. Tanda titik dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat. 3. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 20 ons sama dengan 2 kilogram. 4. Timbangan jarum digunakan untuk mengukur benda yang ringan. 5.
Ciri karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi. Keenam, plastisin dapat digunakan untuk membuat karya seni 3 dimensi. Ketujuh, tata tertib permainan digunakan untuk mengatur permainan agar tidak kacau. Kedelapan, ketika jam istirahat tidak dibenarkan untuk keluar pagar sekolah. Demikian anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran, baik kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, kami telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami ke Zoom berikutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa, stay healthy, stay at home and stay study, oke? Jangan lupa bantu mama di rumah ya. Bye-bye, sayonara. Terima kasih banyak, thank you. Bye-bye.